Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya di channel kesayangan Anda, Bang Doers. Sebuah channel yang membahas alur cerita dari dunia perfilman internasional. Film yang akan kita bahas kali ini adalah Inhuman Kiss. Film yang bertemakan perhororan ini berasal dari negeri Gajah Putih, Thailand. Seseram apa dan sehoror apa film ini? Oke, langsung saja kita mulai alur ceritanya karena sebentar lagi akan ada tukang es krim lewat dan mengganggu proses recording saya. Film diawali dengan memperlihatkan 4 orang anak bocil yang bernama George, Ting, Sai, dan juga Noi terlihat sedang bermain petak umpet di dekat sebuah rumah tua. Lalu Sai dan Noi masuk ke dalam rumah tua tersebut untuk bersembunyi. Di dalam rumah, Sai melihat ada sebuah peti dan tiba-tiba di belakangnya muncul sesosok makhluk menyeramkan yang sering kita sebut dengan kuyang. Scene kemudian berpindah ke beberapa tahun setelah kejadian tersebut, di mana mereka kini sudah beranjak dewasa. Setiap pagi, saya selalu saja membersihkan darah yang tiba-tiba muncul di kasurnya. Saya yang merupakan seorang perawat yang bekerja di sebuah klinik di desanya, terlihat amat sangat-sangat cantik. Saking cantiknya, George yang merupakan teman kecilnya pun sampai jatuh cinta kepadanya. Tapi sayang disayang, saya hanya menganggap George sebagai teman biasa. Suatu hari, ada seorang ibu yang mengantar anaknya berobat ke tempat saya. Dia bercerita kalau semalam dia melihat ada kuyang yang memakan ayam-ayam di rumahnya. Si ibu berpesan kepada saya kalau dia harus menutup pintu dan jendela rumahnya rapat-rapat. Singkat cerita, pagi pun tiba. Tiba-tiba, saya melihat ada bercak darah lagi di kasurnya. Dan saya juga melihat kalau dadanya mulai memerah. Setiap hari, George selalu datang dengan membawa air pandan untuk saya. Selang beberapa saat, saya meminta George untuk menemaninya ke hutan nanti malam. Saat malam tiba, mereka pun pergi ke hutan, tapi George terlihat sangat ketakutan. Tak lama, terlihat sebuah cahaya yang dibarengi dengan kemunculan seseorang yang ternyata itu adalah Noi yang baru pulang dari Bangkok. Mereka pun lalu berpelukan karena saking senangnya. Tapi George yang tak diajak berpelukan pun merasa sangat cemburu. Ternyata Noi tidak sendiri. Dia datang bersama kelompok pemburu kuyang yang dipimpin oleh seorang yang bernama Ted. Mereka merasa kalau ada kuyang di daerah ini. Hal itulah yang membawa mereka kemari untuk menangkap kuyang tersebut sebelum terjadi malapetaka besar. Ted bilang, petaka itu akan datang jika si kuyang meludahi air dan ada seorang gadis yang meminum airnya. Maka gadis itu akan menjadi kuyang juga. Tapi hal ini tidak berlaku untuk laki-laki, karena kalau laki-laki yang meminumnya, maka dia akan tersiksa sampai mati. Sementara ayah saya yang merupakan kepala desa tidak begitu saja percaya dengan ucapan Ted. Tapi Ted menunjukkan sebuah kepala kuyang yang pernah mereka tangkap sebelumnya. Karena masih tak percaya, akhirnya ayahnya saya memarahi Noi karena sudah memasukkan orang asing ke desanya. Dia menduga kalau mereka hanyalah sekelompok bandit-bandit saja. Sementara saya yang sedang bersama George di tempat lain bergegas untuk pulang karena dia merasa ada yang aneh pada dirinya. George pun tampak bingung dengan tingkah saya yang tergesa-gesa. Keesokan paginya, kembali saya melihat ada bercak darah di atas kasurnya. Tak lama, saya langsung muntah darah dan dadanya kembali memerah. Di siang harinya warga dihebohkan dengan seekor kerbau yang mati. Noi berkata, mungkin kerbau itu mati karena diserang oleh binatang buas. Noi dan juga saya
lalu pergi menemui George yang sedang latihan menembak untuk berburu kuyang. Kemudian Noi mengajak George untuk pergi dari sana karena Noi curiga kalau mereka itu hanyalah orang jahat. Tapi George menolak karena dia yakin kalau ada kuyang di desa ini. Saat malam hari, terlihat Sai yang sedang mengoleskan obat di dadanya mendengar suara George yang menyuruhnya untuk menutup rapat-rapat pintu dan jendela rumahnya agar kuyang tidak bisa masuk ke dalam sana. George pun melanjutkan berburu kuyang bersama para pemburu lain. Sedangkan Noi entah sedang asik ngapain bermain lumpur di sawah, mungkin sedang mencari belut, entahlah. Di rumah, saya terlihat menjerit kesakitan dan ternyata kuyang yang selama ini dicari-cari oleh warga adalah Sai. Cantik-cantik jadi kuyang. Di tempat lain, Ting menemukan anaknya telah hilang dari tempat tidur. Lalu Ting membangunkan suaminya dan suaminya langsung meminta pertolongan kepada para pemburu kuyang. Ternyata anaknya Ting dibawa oleh kuyang yang tak lain adalah Sai. Mereka pun berusaha menembaki kuyang tersebut, tetapi karena kuyang itu terlalu cepat, mereka tak sanggup untuk mengenainya. Tiba-tiba muncul salah seorang dari balik semak-semak membawa bayi Ting. Ting pun sangat gembira karena anaknya bisa diselamatkan. Noi yang sedari tadi sedang main lumpur di sawah tiba-tiba melihat kuyang yang terbang melintas ke arah rumah Sai. Noi langsung mengejarnya dan mengambil tangga untuk kemudian naik melihat keadaan Sai. Noi sangat terkejut karena ternyata Sai adalah kuyangnya. Saat sudah kembali jadi manusia, saya juga melihat Noi yang sedang mengintip dari jendela. Mana ngintip orang? Saking kagetnya, Noi sampai terjatuh dari tangga dan dia tidak percaya kalau kuyang yang selama ini memakan ternak-ternak di desa adalah Sai. Sai pun terlihat sangat sedih karena tahu kalau dia adalah seekor kuyang, sebuah kuyang, seonggok kuyang, apalah itu namanya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Saya yang berangkat ke klinik tidak menemukan Noi di sana. Mungkin Noi pergi karena syok dengan kejadian semalam. Benar saja, ternyata Noi datang ke sebuah kuil untuk meminta bantuan kepada seorang biksu. Biksu itu bilang kalau kuyang tidak melukai manusia. Kuyang tercipta dari ilmu hitam yang membuat mereka menjadi makhluk yang menyeramkan. Segala keputusan ada di tangan Noi. Noi akan membunuhnya atau tidak. Saat pulang ke rumah, ternyata Noi tidak berniat untuk membunuh Sai karena dia membawa seekor ayam untuk diberikan kepada Sai nanti malam. Malam harinya, Sai terlihat ingin berubah menjadi kuyang. Lalu Noi memberikan ayam yang dibawanya tadi agar Sai tidak keluar dari rumahnya. Saat pagi hari, Sai terlihat senang karena Noi sudah kembali ke klinik. Sai langsung memeluk Noi karena khawatir dengan keadaan kemarin. Mereka kemudian pergi ke sebuah tempat untuk menenangkan diri. Noi mengatakan kepada Sai untuk bertingkah laku seperti layaknya manusia biasa, agar mereka tidak dicurigai oleh warga desa. Setiap malam Noi selalu membawakan ayam untuk Sai, sampai suatu hari Noi mendapatkan informasi tentang herbal anti kuyang. Mantap juga. Agar bisa menghentikan perubahan Sai yang menjadi kuyang, tetapi ini hanya bersifat sementara saja. Pagi harinya ada seorang pasien bocil yang berobat di klinik Sai. Di saat yang sama George datang untuk memberikannya minuman pandan. George kemudian memberi info kalau nanti malam akan ada perburuan besar dan Sai diharuskan untuk menutup rumahnya rapat-rapat. Si bocil yang tadi berobat ternyata meminum air bekas minum Sai yang membuat si bocil tersebut berubah menjadi kuyang. Ted dengan sigap langsung datang untuk membunuh kuyang tersebut. Keesokan harinya, mereka melakukan tradisi pembakaran mayat. Terlihat orang tua si bocil sangat-sangat sedih. Sai kemudian menyadari penyebab bocil itu berubah menjadi kuyang adalah karena bocil itu
meminum air bekas minumnya. Di sini saya sangat panik dan merasa takut kalau saja nanti warga sampai tahu hal yang sebenarnya. Untungnya, Noi yang selalu mempunyai semangat visi misi pegadaian bisa menenangkan saya. Kemudian, saya mengajak Noi ke hutan untuk mencari petunjuk tentang kuyang. Malam harinya, saya dan Noi pergi menuju hutan. Tak disangka, Ted mengikuti mereka dari belakang. George kemudian meminta mereka berhenti mengikuti saya dan Noi, tapi mereka tidak menghiraukan George. Sementara saya dan Noi sudah sampai ke rumah tua, dan ternyata di belakang rumah itu terdapat tanaman yang bisa menyala. Noi kemudian menyadari kalau ini adalah herbal untuk menghentikan perubahan kuyang. Dan dia juga tahu kalau itu hanya bersifat sementara. Selama saya memakannya, dia tidak akan berubah menjadi kuyang. Tetapi jika dia tidak memakannya, dia tentu saja akan berubah. Mereka pun kemudian mengambil beberapa herbal untuk kebutuhan saya selama beberapa hari. Karena saya dan Noi saling sayang, mereka di sini pun melakukan adegan a human in kissing in from in the sky in the blues in the night. Jomblo. Ternyata George yang melihat aksi mereka berdua merasa sangat cemburu. Tanpa bisa mengendalikan diri, George langsung memukuli si Noi di tempat tersebut. Sementara kelompok Ted mengejar saya yang berlari sampai masuk ke dalam rumah tua. Di dalam rumah, saya melihat sebuah cahaya merah yang muncul dari sebuah peti. Saat mendekati peti itu, saya teringat dengan korban-korban yang telah dia bunuh, dan juga teringat masa kecilnya saat di mana kuyang mencium dirinya, dan hal inilah penyebab dia menjadi kuyang. Tak lama saya berubah menjadi kuyang dan menghabisi semua kelompok pemburu yang mengejarnya, dan hanya menyisakan Ted seorang diri. George kemudian datang untuk mencegah Ted menembak saya yang sudah menjadi kuyang. Tapi Ted justru malah melempar George sampai tembus keluar rumah. Noi secara tiba-tiba melihat ada dua makhluk yang melintas di dekatnya. Noi pun lalu pergi untuk melihat keadaan saya. Untungnya, saya sudah kembali ke tubuhnya. Kemudian Noi membawa saya pulang secara sembunyi-sembunyi. Sampai di rumah, saya menyimpan herbalnya di atas lemari. Esok harinya, warga dikejutkan dengan kematian para pemburu dan beberapa warga yang ikut dalam perburuan kuyang. Ayah saya kemudian bertanya kepada Ted siapa yang menjadi kuyang dan bagaimanakah bentuk rupanya. Noi yang tak sengaja mendengar percakapan mereka pun merasa khawatir karena saya dalam bahaya. Noi pun lalu pergi mencari saya, tapi di jalan, Noi merasakan dadanya teramat sangat sakit. Mungkin ini karena dia sempat berciuman dengan saya. Warga kemudian beramai-ramai ke rumah saya untuk memastikan kalau saya adalah kuyang. Saya pun bingung, karena herbalnya tiba-tiba menghilang. Saya pun bertanya pada neneknya yang mukanya agak ngeselin sih. Ternyata herbal itu sudah dipindahkan ke keranjang cucian. Maksudnya apa? Saya kemudian mencarinya untuk dia makan sebelum dia berubah menjadi kuyang sepenuhnya. Di luar rumah, ayahnya saya melakukan tembakan peringatan agar warga bisa lebih tenang. Tapi hal ini malah membuat saya terkaget-kaget dan dia tak sengaja menjatuhkan obatnya. Ayahnya kemudian memanggil-manggil saya berkali-kali, tapi saya masih berusaha mencari herbalnya di dalam lumpur. Hingga akhirnya saya berhasil memakannya dan dia langsung keluar dengan alasan dia baru saja selesai mandi. Ted kemudian meminta George untuk bicara yang sebenarnya, tapi karena George masih sayang pada saya, dia hanya diam saja. Dengan cerdiknya, saya berkata kalau kelompok mereka menculik saya dan mau memperkosanya, untung saja George datang menolongnya. Hal ini saya lakukan agar sang ayah dan para warga percaya padanya. Karena George sudah buta dengan cinta, dia pun membenarkan ucapan saya. Lalu kegaduhan pun selesai. Saat sedang di kamarnya, George dihampiri oleh Ted yang merasa kecewa karena George telah berkhianat kepadanya.
Lalu tiba-tiba Ted menggigit George dan mengakibatkan George berubah menjadi sesosok monster menyeramkan. Sementara saya mulai kehabisan herbal anti kuyangnya. Lalu Noi kembali ke tempat herbal itu, akan tetapi semua sudah habis terlahap oleh api, dan yang melakukannya tak lain adalah Ted. Noi lalu mencoba menanam herbal itu di rumah, tapi gagal. Kemudian Noi mengajak saya ikut bersamanya pergi ke Bangkok untuk melarikan diri. Mungkin di sana mereka bisa bertemu seseorang yang mampu menyembuhkan saya. Noi meminta saya menemuinya besok saat matahari terbenam, tapi saya malah terlihat sangat-sangat bimbang dengan keadaan ini. Apakah dia akan ikut dengan Noi atau tidak? Kemudian saya pergi ke rumah George. Sementara di kamarnya, George mendengar bisikan-bisikan dari Ted untuk segera membunuh saya. Ketika saya sampai di rumah George menceritakan yang sebenarnya. Kalau dialah yang pertama kali melihat saya berubah menjadi kuyang. Pada malam di mana saya tergesa-gesa untuk pulang, George pun mengikuti saya dari belakang. Dan tak sengaja, George melihat saya berubah menjadi kuyang. Dia juga tak percaya kalau orang yang sangat dia cintai ternyata adalah sosok kuyang tersebut. Dan George sengaja ikut dalam perburuan agar bisa menyelamatkan saya dari kejauhan. Saya seketika kaget ketika melihat George yang telah berubah menjadi sosok monster menyeramkan. Sementara Noi terlihat sedang bersama biksu yang kemarin. Lalu sang biksu menceritakan asal-usul kuyang ini pada Noi. Pada malam harinya, Noi sudah menunggu saya di tepi hutan, tapi saya malah nonton layar tancap bersama bapaknya. Lama-lama dada saya dan Noi terasa sangat-sangat sakit. Sementara George sudah berubah menjadi monster besar yang siap membunuh kuyang saya. George terlihat terbang dan berusaha untuk membunuh saya yang sudah berubah menjadi kuyang. Untungnya Noi datang tepat waktu dan berhasil menyadarkan George yang terhasut oleh Ted. George lalu memutuskan untuk bertarung melawan Ted yang sama-sama telah berubah menjadi monster. Tapi karena bayaran George lebih sedikit, dia pun harus tewas di tangan Ted. Sementara tubuh saya sedang dipukuli oleh warga. Noi lalu mencoba menghentikan aksi warga itu, lalu membawa tubuh saya ke tempat yang lebih aman. Tapi Ted tak membiarkan mereka pergi. Noi lalu mencoba melawan Ted, tapi belum sempat bertarung. Sang biksu datang menjadi pahlawan penolong dan Ted ditembak sampai akhirnya dia tewas. Sang biksu lalu bercerita kalau dahulu istrinya juga adalah kuyang. Karena takut ketahuan warga desa, dia lalu mengunci istrinya dalam sebuah peti yang dikunci dengan rantai besi. Dan peti yang kita lihat di rumah itu adalah di mana tempat istri sang biksu dikurung, dan dialah yang menyebabkan saya menjadi kuyang. Sang biksu lalu menyuruh Noi untuk membawa saya pergi dari sana. Warga yang sudah terbakar api amarah pun tak membiarkan mereka pergi. Sampai saat mereka tiba di sebuah perahu, Noi kemudian berjanji akan menyembuhkan saya saat mereka sampai di Bangkok nanti. Tetapi tiba-tiba sebutir peluru menembus kepala saya yang sudah berubah menjadi kuyang, dan saya pun akhirnya tewas. Melihat kejadian ini, Noi langsung menangis sejadi-jadinya, dan film pun tamat. Ending yang sangat membangkitkan. Sekian alur cerita film dari saya. Semoga kalian bisa terhibur, dan mohon maaf jika ada salah penyampaian atau kurang dalam menyampaikan alur ceritanya. Oke, saya dan segenap jajaran kru yang gak punya tugas alias pengangguran mengucapkan terima kasih. Gajah di pinggir sarung.